sebagai atasan sudah bisa mengapproval ya untuk meng-ACC menyetujui kinerja rencana kinerja Bapak dan Ibu. Baru menyetujui saja, tapi belum boleh melakukan observasi, belum boleh melakukan penilaian serentak secara nasional ya, yaitu nanti mulai Februari sampai Mei penilaiannya dan hasil penilaian di bulan Juni. Semester 2 sama. Semester 2 nanti untuk perencanaan di bulan Juli, penilaiannya adalah Agustus sampai November ya, pelaksanaan penilaian, kemudian penilaian dan tindak lanjutnya yaitu di bulan karena suatu hal ya tidak terpenuhi. Nah, apakah itu apa konsekuensinya? Nah, terus kami ini sudah ngisi, tapi dalam yang kami isi tadi rencananya tadi, karena tidak ada yang nanya kalau ini ada mengadakan seminar, kami tidak memilih ini. Kami, misalnya saya memilih mengadakan tim teaching antara sesama guru IPA, jadi sering mengamati. Berarti itu bukan bentuk, akhirnya bukan bentuk dalam sertifikat, artinya dalam bentuk laporan. Jadi laporan itu yang mana, apakah seluruh komponen RPP yang diamati itu harus diupload, atau yang hasil hasil kesimpulan yang tindak lanjut hasil diskusi antara guru tadi. Nah itu, apakah absennya juga harus upload, itu dalam bentuk laporan. Nah terus kami sepakat ya tadi dengan Pak Sekolah, karena ini ngambil yang resmi, maksudnya tadinya di WA itu kan banyak sekali yang webinar, yang diklat 30 jam, 40 jam. Nah kami mengambil inisiatif bagaimana kami itu mengaktifkan kelompok belajar di sekolah kami itu, maksudnya MGMP di sekolah, kan MGMP ini kan kota Pak ya, MGMP sekolah itu kami mengambil narasumber melakukan di sekolah kami dewek, yaitu dengan kegiatan, berarti sertifikatnya itu dikeluarkan oleh kepala sekolah. Nah berarti dalam hal ini sertifikat yang diupload perlu yang dokter hadir untuk tadi. Nah, berarti apakah seandainya kami dalam jangka 6 bulan itu 2 kali memanggil, apakah itu cukup atau perlu ditambah yang lain? Pertama tadi, kalau misalnya kurang dari 32 poin, ya apa konsekuensinya? Konsekuensinya ke penilaian, ya kan, ke penilaian. Nanti Bapak dan Ibu dapat berapa, dikalikan dengan persentase koefisiennya berapa, nanti akan timbul nilainya. Maka timbul nilai di SKP itu di atas ekspektasi, sesuai dengan ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Ya Bapak Ibu ya? Ya. Kalau nilainya lebih, berarti di atas ekspektasi. Ekspektasi siapa? Ekspektasi pimpinan sekolah. Kan gitu ya? Karena yang menilainya adalah kepala sekolah kan? Nah, kalau misalnya sama, ya berarti sesuai dengan ekspektasi. Nah sekarang kalau kurang dari yang direncanakan, berarti tidak sesuai dengan ekspektasi. Artinya tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan. Maka itu akan menjadi predikatnya menjadi kurang. Maka akan tergolong menjadi di bawah ekspektasi. Nah sekarang perencanaan ini penting sekali. Perencanaan penting sekali. 32 poin itu minimal Bapak dan Ibu. Sudah apa yang minimal baik kira-kira. Supaya bisa terlaksanakan, carilah yang indikator-indikator kegiatan yang bisa kita lakukan. Makanya merdeka, benar-benar merdeka Bapak Ibu. Ukur kemampuan kita, ukur bagaimana kita bisa melaksanakan. Kaget kita ngisinya webinar, ya. Hidup ke laptop lagi susah misalnya kan. Kaget misalnya sering
internetnya up and down ya, turun naik seperti itu kan, itu menjadi pemikiran ya, seperti itu. Jadi tolong Bapak dan Ibu dalam perencanaan benar-benar memikirkan situasi, kondisi, sumber ya, sumber lingkungan kita bagaimana, sumber dukungannya ya, internet, kemudian listrik kalau pakai webinar seperti itu ya. Jadi kalau kurang Bu, ya kurang nanti dalam penilaiannya, dia akan menjadi di bawah ekspektasi.